Teman-teman, perhatikan deh GIF di samping. Apa sih yang kalian lihat? Ya, yang terlihat pada globe di samping adalah penampakan benua-benua dan samudra. Nah, kalian udah tahu belum ada benua apa aja? Dan udah bisa bedain belum yang mana Australia dan mana yang Amerika? Udah tahu belum letak-letaknya? Dan kira-kira ada hubungan apa aja ya antar negara di dunia? Nah, yang pertama kita bahas letak dan luas negara-negara di dunia dulu ya teman-teman. Coba deh kalian perhatikan gambar yang di samping. Mulai dari yang terbesar yaitu benua Asia. Luasnya sekitar 44.579.000 km atau meliputi 29,5% dari total wilayah daratan di bumi. Benua Asia terdiri dari sekitar 48 negara yang diakui PBB. Benua ini memiliki penduduk terbanyak di dunia loh. Nah, yang kedua ada Afrika. Ini ya yang berwarna biru di gambar nih teman-teman nih. Benua ini memiliki luas wilayah 30.370.000 km atau sekitar 20,4% dari total daratan di bumi. Selanjutnya ada benua Amerika Utara. Ini 44.579.000 km persegi atau 16,5% dari total area daratan di bumi. Nah, negara di Amerika Utara yang memiliki penduduk terbanyak adalah Amerika Serikat. Ini bisa dilihat wilayahnya yang berwarna oranye. Lanjut yang keempat yang warna kuning ini teman-teman, ini benua Amerika Selatan. Luasnya itu 17.840.000 km persegi, mencapai 12% dari total wilayah daratan di permukaan bumi. Negara yang terbesar di Amerika Selatan adalah Brasil. Yang kelima adalah benua Antartika. Di sini yang warna kuning tua. Luas wilayahnya 14 juta kilometer persegi. Di sana tidak tetap penghuninya karena di sana tidak ada negara. Orang yang ke sana hanya untuk penelitian. Antartika dipenuhi dengan wilayah es dengan temperatur yang sangat dingin. Selanjutnya kita ke benua Eropa. Ini nih teman-teman, yang warnanya hijau gelap ini. Eropa luas wilayahnya itu 10.180.000 km atau mencakup 6,8% dari total wilayah di bumi. Meskipun wilayahnya ini kecil, Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Lalu selanjutnya ada Australia. Ini yang di bawah Indonesia nih, warnanya hijau. Wilayahnya hanya 8.600.000 km. Australia memiliki satu negara besar yaitu Australia dan negara-negara kecil di kawasan Oseania. Lanjut nih, kita akan bahas beberapa negara dari masing-masing benua yang tadi. Untuk negara-negara yang lain, Kapia harap kalian explore cari tahu sendiri ya. Yang pertama, kita bahas Jepang. Masih sama-sama Asia, di sebelah timur Jepang ada negara Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia. Sedangkan di sebelah baratnya adalah Samudra Pasifik. Jepang merupakan negara kepulauan nih teman-teman. 4 pulau yang utamanya ada Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Negara ini memiliki aliran arus air hangat dan dingin yang membuat negara ini memiliki berpotensi berbagai jenis ikan. Negara ini juga rawan gempa. Nah, negara ini memiliki 4 musim, ada musim semi, panas, gugur, dan juga musim dingin. Lanjut ya, kita bahas lagi nih yang dari benua Amerika Selatan, ada Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memiliki 50 negara bagian dan beribu kota di, ada yang tahu? Washington DC. Wilayahnya itu sangat luas dan memiliki 4 musim juga, ada semi, panas, gugur, dan dingin. Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu ada pegunungan Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Selanjutnya ada perwakilan negara Eropa yaitu Inggris. Nah, secara geografis sebelah utara Inggris ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris. Adapun sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, dan juga kalau di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Utara. Wilayah Inggris ini meliputi England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kita menuju Australia nih teman-teman. Nah, Australia ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian timur, tengah, dan bagian selatan. Kalau bagian timurnya, wilayah Australia ini terdiri atas pegunungan. Kalau bagian tengahnya dia merupakan dataran rendah, sedangkan kalau bagian selatannya berupa dataran tinggi. 2/3 bagian wilayah Australia ini merupakan gurun berpasir. Secara geografis, Australia ini berbatasan dengan Laut Timor di sebelah utara, kemudian sebelah selatannya dia berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah baratnya juga Samudra Hindia, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra
Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Oke, selanjutnya kita ke negara dari benua Afrika nih, ada Mesir. Secara geografis, Mesir ini terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya itu menghadap Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Mesir ini memiliki dua musim, teman-teman. Ada musim panas yang sangat panas dan juga musim dingin yang ringan atau mild winter. Hampir seluruh wilayah Mesir ini merupakan gumuk pasir. Nah, kita kan sudah kenal nih dengan keadaan alam negara dari masing-masing benua. Sekarang kita bahas nih tentang dinamika penduduk benua-benua. Dimulai dari Asia, ini penduduk Asia ini tersebarnya tidak merata. Jadi, beberapa negara di Asia itu merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti ada Cina, India, dan Indonesia. Berdasarkan kualitas hidup, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia ini masuk kelompok dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Sedangkan kalau Indonesia ini termasuk kategori sedang, dan Nepal, India termasuk kategori rendah. Selanjutnya ada Afrika nih. Laju pertumbuhan penduduk di Afrika itu sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun, teman-teman. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Kemudian angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Kualitas penduduk Afrika ini umumnya relatif rendah. Lalu kita ke Australia. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa pun tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia ini adalah bahasa Inggris. Selanjutnya kita ke Eropa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa ini sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Negara-negara di benua Eropa merupakan negara yang maju. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi itu diantaranya ada Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Spanyol. Yang terakhir kita ke benua Amerika. Nah, negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Argentina. Pertumbuhan populasi di benua ini tergolong rendah. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi penduduk antar negara dalam berbagai bidang. Antara lain, yang pertama pada bidang ekonomi, perubahan yang tampak adalah adanya pertukaran barang dan jasa melalui perdagangan internasional, kemudian pendapatan dari pariwisata hingga pertukaran tenaga kerja. Lalu yang kedua, pada kehidupan sosial, yaitu adanya organisasi internasional, hubungan bilateral antar negara hingga adanya forum internasional. Lalu yang ketiga, pada aspek budaya, negara dapat saling memperkenalkan budayanya ke negara lain melalui festival film internasional, pertunjukan budaya di sosial media, hingga penyebaran makanan tradisional suatu daerah yang dikenal di negara lain. Lalu pada bidang politik, adanya kerjasama antar negara dalam menghentikan konflik dan saling melindungi agar terciptanya kerukunan. Lalu nomor 5, pada bidang pendidikan, negara maju memberikan beasiswa kepada negara berkembang, lalu pertukaran pelajar hingga penyelenggaraan forum pertemuan guru antar negara. Nah, teman-teman, itu dia tadi merupakan pemaparan mengenai interaksi antar negara Asia dan juga negara lainnya. Nah, teman-teman, supaya kalian lebih mudah lagi dalam memahami tentang interaksi antar negara di Asia dan negara lainnya ini, mari coba isi soal berikut ini ya. Soal latihan nomor 1. Benua yang tidak memiliki penduduk tetap dan mengalami musim dingin sepanjang tahun adalah nomor 2. Manakah pernyataan yang benar mengenai perbatasan negara Jepang? Nomor 3. Kelompokkan negara-negara tersebut ke dalam daftar masing-masing benua dengan menulis nomornya. Nomor 4. Isilah tabel berikut ini dengan negara Asia berdasarkan kualitas hidup penduduknya. Oke, gimana teman-teman? Soalnya sudah selesai dikerjakan. Kalau begitu yuk kita simak jawaban dan pembahasannya. Oke guys, tetap semangat ya. Semoga kalian semua bisa paham sama materinya. Oh iya teman-teman, jangan lupa buat di-review lagi kalau masih ada yang belum paham ya. Oke deh, sampai di sini dulu kita bahas materinya. See you in the next video. Bye-bye.